Pada zaman dinasti Goryeo, seorang jenderal perang bernama Kim Shin dikenal dengan kehebatannya dalam menjaga keamanan negara. Kim Shin telah membantai ribuan nyawa musuh dan tak pernah sekalipun mengalami kekalahan di medan pertempuran. Namun, di balik sosok Kim Shin yang sangat melegenda, ternyata sang raja menganggap Kim Shin sebagai pengkhianat dan nyawa pria itu harus segera dilenyapkan. Alhasil, Kim Shin beserta seluruh keluarga dan juga kerabatnya harus dibunuh tanpa belas kasihan oleh pemimpin yang selama ini mereka lindungi. Tepat setelah Kim Shin meninggal, Sang Maha Pencipta menghukum Kim Shin karena telah menghilangkan ribuan nyawa manusia di medan pertempuran. Kim Shin harus kembali hidup dan menjalani hukumannya sebagai makhluk yang abadi, atau orang-orang menyebutnya Dokebi, di mana ia tak akan pernah bisa mati sampai nanti Kim Shin menemukan seorang wanita yang bisa mencabut pedang yang tertancap di dadanya. Perjalanan Kim Shin akan ditemani oleh seorang bocah yatim piatu yang telah bersumpah ia dan keturunannya akan mengabdikan diri kepada Kim Shin. Tahun demi tahun, Kim Shin telah hidup dari masa ke masa tanpa mengalami penuaan. Suatu malam, Kim Shin mendengar seorang wanita hamil yang meminta tolong. Meski ia memiliki kekuatan bak seorang dewa, namun Kim Shin sama sekali tak mau ikut campur dengan kehidupan ataupun kematian orang lain. Akan tetapi, Kim Shin berubah pikiran tatkala wanita itu meminta tolong agar Kim Shin menyelamatkan bayi yang sedang dikandungnya. Ya, untuk pertama kalinya Kim Shin menggunakan kemampuan dirinya untuk menyelamatkan nyawa seorang manusia. 9 tahun kemudian, bayi yang Kim Shin tolong tersebut telah tumbuh menjadi bocah cantik bernama Ji Entak. Gadis mungil itu begitu bersedih saat ia sadar bahwa ternyata sang ibu telah meninggal dunia tepat ketika di hari ulang tahunnya yang ke-9. Ji Entak lalu menangis karena kepergian sang ibu tentu membuat kesedihan yang begitu mendalam bagi gadis kecil itu. Keadaan Ji Entak semakin gawat karena Josong saja, seorang pria serba hitam yang bertugas untuk mencabut nyawa manusia, datang mencari Ji Entak. Sebab gadis kecil itu telah ditakdirkan meninggal 9 tahun yang lalu dan tak seharusnya dilahirkan ke dunia ini. Akan tetapi, Ji Entak mendapat bantuan dari seorang nenek-nenek yang menyuruhnya untuk pergi dan tinggal dengan bibinya. Maka dengan begitu, Josong saja tak akan bisa menemukan Ji Entak lagi. Singkat cerita, 10 tahun kemudian, kini Ji Entak telah tumbuh remaja dan duduk di kelas 3 SMA. Ji Entak selalu sendirian dan ia terus-menerus melihat para hantu yang gentayangan. Hidup dengan keluarga sang bibi ternyata tidaklah mudah. Mereka selalu memperlakukan gadis itu dengan sangat kasar. Namun meski begitu, Ji Entak adalah seorang remaja yang ceria terlepas dari berbagai kepahitan hidup yang selama ini ia alami. Suatu hari, Ji Entak merayakan ulang tahunnya yang ke-19. Di sana, ia meminta permohonan agar bisa membalas perbuatan bibinya, mendapatkan pekerjaan paruh waktu, dan yang terakhir, Ji Entak bisa mendapatkan seorang pacar. Ya, tepat setelah gadis itu meniup lilin, tiba-tiba tubuh Kim Shin terpanggil oleh Ji Entak. Tentu saja, keduanya saling kebingungan satu sama lain. Ji Entak mengira Kim Shin adalah hantu dari pantai, sedangkan Kim Shin merasa heran kenapa gadis itu bisa memanggil tubuhnya ke sana. Karena tuh gadis terus-menerus meminta permohonan kepada dirinya, maka sebelum pergi, Kim Shin memberikan bunga yang ia bawa dan bilang kalau Ji Entak akan mendapatkan pekerjaan paruh waktu di sebuah warteg.
Saat pulang ke rumah, Kim Shin sedikit bersitegang karena ternyata Dokwa keponakannya telah mengizinkan seorang Josong saja mengontrak di rumah yang ia tinggali saat ini. Tak jarang mereka berdua beradu kekuatan sihir, mengingat keduanya memang bukanlah manusia. Sementara itu, Ji Entak berkali-kali ditolak untuk bekerja paruh waktu. Alhasil, gadis itu pun mengeluh dan tak sengaja mematikan api di tong sampah, sehingga tubuh Kim Shin kembali terpanggil. Jelas, gadis itu langsung protes karena ucapan Kim Shin mengenai kerjaan paruh waktu adalah bohong. Namun Kim Shin begitu terkejut tatkala gadis itu bertanya apakah Kim Shin seorang dokebi. Sebab konon orang-orang menyebut Ji Entak adalah pengantin dari dokebi karena ia memiliki tanda lahir yang ajaib. Ya, Kim Shin lantas menyadari bahwa Ji Entak adalah anak dari seorang wanita hamil yang ia selamatkan 19 tahun yang lalu. Kim Shin kemudian bertanya apakah Ji Entak bisa melihat sesuatu yang berada di tubuh Kim Shin. Akan tetapi sayangnya gadis itu tak bisa melihat pedang yang tertancap di dada. Tak mau buang-buang waktu dengan tuh bocah, Kim Shin lalu pergi teleportasi ke negara Kanada dengan menggunakan sebuah pintu. Akan tetapi ia begitu terkejut karena ternyata Ji Entak mampu mengikuti dirinya menembus ruang dan waktu. Sekali lagi mereka berdua saling terheran-heran satu sama lain, di mana Ji Entak tak menyangka bahwa pria itu adalah seorang dokebi yang memiliki kekuatan sihir super. Sementara Kim Shin sangat gogodeg karena entah bagaimana caranya gadis itu bisa mengikuti dirinya berpindah tempat. 난 암만 생각해도 아저씨가 도깨비 맞는 것 같거든요. 저 결심했어요. 뭘? 저 시집 갈게요, 아저씨한테. 사랑해요. Setelah itu, mereka berdua menghabiskan waktu dengan berjalan-jalan menikmati indahnya Kanada. Tak lupa, Kim Shin menyempatkan diri untuk mendatangi makam bocah yang mengabdikan diri kepadanya 900 tahun yang lalu. Keturunan demi keturunan bocah itu telah menemani Kim Shin dan tentu saja Kim Shin sangat menderita tatkala satu persatu orang-orang yang ia kasihi meninggal dunia. 나는 여태 이렇게 살아있고 편안하지 못하였네. Setelah kembali pulang ke Korea, Kim Shin tak bisa tidur karena terus-menerus merasa penasaran dengan sosok Ji Entak. Siapakah sebenarnya gadis itu dan apakah benar Ji Entak adalah pengantin dokebi? Jika benar, maka gadis itu adalah satu-satunya orang yang bisa mencabut pedang kutukan Kim Shin, sekaligus mengakhiri hukuman hidup abadinya. Akhirnya Kim Shin pergi menemui gadis itu dan beralasan seolah-olah Ji Entak telah memanggilnya lagi. 야, 본지 얼마나 됐다고 또 불러내? 그것도 이 밤중에. Esok harinya Ji Entak berhasil diterima kerja paruh waktu di sebuah warteg milik seorang wanita cantik bernama Sani. Ji Entak lalu menceritakan kabar gembira itu kepada sahabat hantunya. Namun sayangnya Josong saja kembali menemukan Ji Entak, di mana kehadiran pria itu adalah tanda kematian Ji Entak yang berarti sudah sangat dekat. Akan tetapi Kim Shin datang di saat yang tepat. Ia lalu menyuruh Josong saja agar pergi dan tidak mengganggu pengantin dokebi. Setelah Josong saja pergi, Kim Shin lalu menyuruh Ji Entak agar mereka berdua tidak bertemu lagi. Sebab Ji Entak bukanlah pengantin dokebi yang sebenarnya. 걔나 헛된 희망으로 날 불러내지 말라고. Esok harinya Ji Entak mendengar sebuah cerita masa lalu dari para hantu gentayangan. Dulu 19 tahun yang lalu, ibunya Ji Entak telah ditolong oleh dokebi agar menyelamatkan Ji Entak yang saat itu masih dalam kandungan. Mendengar cerita tersebut, Ji Entak pun sadar bahwa mungkin pertolongan Kim Shin saat itu adalah penyebab kenapa ia ditakdirkan sebagai pengantinnya dokebi. Karena tak sanggup bayar hutang kepada rentenir, sang bibi lalu beralasan kalau Ji Entak keponakannya itu telah membawa uang asuransi kematian ibunya tanpa memberikan sepeser pun kepada mereka.
Alhasil komplotan rentenir itu langsung menyekap Ji Entak untuk merampas semua uang tersebut. Meski gadis itu terus-menerus bilang bahwa ia tak mengetahui perihal uang asuransi ibunya, namun para preman gadungan tetap tak percaya dan berniat membawanya ke suatu tempat. Dan ya, sesuatu yang ajaib pun terjadi, di mana Kim Shin dan juga Josong saja datang untuk menyelamatkan Ji Entak. Usai memastikan Ji Entak selamat, Josong saja lalu mensugesti kedua pria brengsek itu agar terus baku hantam setiap hari dan tak pernah mengganggu Ji Entak lagi. Beberapa saat kemudian, Presdiryu datang berkunjung. Beliau adalah kakeknya Dokwa, sekaligus keturunan dari bocah 900 tahun lalu yang mengabdikan diri seumur hidup kepada Kim Shin. Tentu saja segala harta benda yang Presdiryu miliki saat ini, semua itu adalah titipan dari Kim Shin. Suatu ketika, Kim Shin begitu kaget karena Josong saja menjahili dirinya dengan tulisan dari darah. Ternyata meski ia mantan jenderal perang yang sangat bengis di masa lalu, namun saat ini Kim Shin sangat ketakutan setiap kali ia melihat getih. Hampir setiap hari, Kim Shin dan juga Josong saja selalu menciptakan keributan di rumah. Sehingga hal itu membuat Dokwa merasa stres dengan tingkah konyol kedua paman misteriusnya itu. Suatu hari, Josong saja tiba-tiba menangis tatkala ia bertemu dengan Sunny. Entah mengapa air mata pria itu mengalir deras tanpa sebab. Sunny lalu mengajak Josong saja berkenalan dan memberikan nomor teleponnya. Namun, pria itu hanya bisa terdiam. Esok harinya, Kim Shin mengatakan bahwa ia akan pergi mengembara mencari pengantinnya. Sebab Ji Entak bukanlah pengantin Dokebi yang asli, karena gadis itu tak bisa melihat pedangnya. Namun meski begitu, Kim Shin berpesan agar Josong saja tidak mengganggu Ji Entak lagi. Setelah itu, Kim Shin menemui Ji Entak. Kim Shin lalu bilang bahwa mulai hari itu ia tak perlu khawatir karena bibinya dan juga Josong saja tak akan pernah mengganggu Ji Entak lagi. Mereka berdua juga mungkin tak akan pernah bertemu. Sebab tak lama lagi, Kim Shin akan pergi ke luar negeri untuk waktu yang sangat lama. Karena sang bibi telah kabur dan tidak pulang selama beberapa hari, pemilik kontrakan lantas mengeluarkan semua barang-barang yang ada di rumah. Tentu saja Ji Entak merasa bingung karena ia sama sekali tak tahu harus tinggal di mana. Gadis itu lalu mengeluh dan sangat merindukan sosok sang ibu. Namun tiba-tiba Kim Shin datang untuk menghibur gadis itu yang sedang bersedih. Pada akhirnya, Ji Entak mengatakan dengan jujur bahwa sebenarnya ia bisa melihat pedang yang sedang menancap di dadanya Kim Shin. 이검 Setelah melihat kenyataan itu, Kim Shin lalu mengadukan hal tersebut kepada Josong saja. Namun Josong saja mengatakan bahwa itu adalah kabar yang sangat baik, sebab Kim Shin bisa segera mengakhiri penderitaan hidup abadinya di dunia ini. Akan tetapi, Kim Shin tampak dilema. Ia merasa senang karena telah menemukan pengantinnya. Namun, di waktu yang sama, Kim Shin juga masih ingin tetap hidup dan belum siap jika harus mati sekarang. Usai mengetahui Ji Entak adalah pengantin Dokebi, maka Presdiryu memberikan kamar hotel dan juga fasilitas yang gadis itu butuhkan. Bahkan beliau juga menyuruh Dokwa, cucunya, agar selalu menjaga dan melayani Ji Entak dengan baik. Di tengah kegembiraan yang sedang Ji Entak rasakan, namun rupanya Kim Shin terus berlarut dalam perasaan cemas karena ia belum siap untuk mencabut pedangnya sekarang. Meskipun dirinya telah hidup di dunia ini selama hampir 1000 tahun.
Sementara di sisi lain, ternyata Kim Shin telah menjebloskan si Bibi dan kedua anaknya ke dalam penjara atas tuduhan pencurian emas. Jelas semua itu ia lakukan supaya mereka bertiga tak bisa mengganggu Ji Entak lagi. Suatu malam, Ji Entak mengamuk karena ia menyadari kalau Kim Shin terus berusaha menghindari dirinya. Karena pria itu tak mau keluar, maka Ji Entak terpaksa meniup lilin dan memanggil tubuh Kim Shin secara paksa. Ji Entak lalu bertanya kenapa Kim Shin selalu menghindar setelah mengetahui Ji Entak bisa melihat pedangnya. Tak hanya itu, bahkan Ji Entak juga meminta Kim Shin agar mengizinkan ia tinggal satu rumah supaya Kim Shin tak bisa menghindar lagi. Namun, alih-alih menjawab pertanyaan tersebut, Kim Shin langsung membawa gadis itu pergi jajan seblak dan pria itu pulang dengan kondisi mabuk berat. Saat itu, Kim Shin mengatakan bahwa Ji Entak adalah pengantin pertama sekaligus yang terakhir bagi Dokhaebi yang bisa mencabut pedangnya. Namun, ketika Ji Entak bertanya apakah yang akan terjadi jika pedang itu dicabut, Kim Shin menjawabnya dengan bohong, di mana pria itu bilang kalau pedang itu dicabut, maka Kim Shin akan berubah menjadi sempurna. Tentu saja Kim Shin mengatakan kebohongan itu karena jika ia mengatakan yang sebenarnya, mungkin sampai kapanpun Ji Entak tak akan mau mencabut pedang tersebut. 빗자루가 필요한 순간에 첫눈 오면? 첫눈 오면. Esok harinya, Kim Shin membawa Ji Entak makan siang di Kanada. Tentu bagi seorang Dokhaebi, Kim Shin tak hanya bisa memindahkan tubuh Ji Entak saja, tetapi ia juga mampu memindahkan mobil dalam sekejap mata. Setelah makan siang selesai, Kim Shin lalu mengeluarkan senjata andalannya yang tercipta dari air. Melihat segala keajaiban itu, Ji Entak lalu protes karena selain bisa melihat hantu dan mencabut pedang, ia tak punya kemampuan khusus lain apapun, padahal dirinya adalah seorang pengantin Dokhaebi. Sebelum pulang, Ji Entak menulis sebuah surat yang akan ia kirimkan ke alamat rumah Kim Shin di Korea Selatan. Setelah itu, Kim Shin mengizinkan Ji Entak untuk tinggal di rumahnya. Meski sempat panik karena Kim Shin tinggal satu rumah dengan Josong saja, namun Woo Bin langsung menyambut kedatangan gadis itu dengan hangat. Ji Entak begitu terkejut karena ternyata kedua pria tersebut sangat pandai memasak. Akan tetapi, Woo Bin selalu menyempatkan diri untuk membujuk Ji Entak supaya segera mencabut pedang Kim Shin. Suatu ketika, Woo Bin tampak sangat panik karena ia mendapat panggilan telepon dari Sunny. Alhasil, pria itu langsung menghentikan waktu untuk sejenak memikirkan jawaban apa yang harus ia katakan. Namun, tentu saja, seorang Dokhaebi bisa dengan mudah keluar dari jurus murahan seperti itu. Beberapa saat setelah itu, Ji Entak mengatakan bahwa ia menemukan nama Kim Shin di internet. Namun sayangnya tak ada satupun artikel yang memiliki cerita lengkap tentang sejarah hidupnya. Mendengar itu, Kim Shin lantas sedikit menceritakan garis besar masa lalu dirinya, di mana hal tersebut membuat Ji Entak menangis sedih usai mendengar kisah hidup Kim Shin yang sangat menyedihkan. Sementara di sisi lain, Josong saja bertemu dengan Sunny. Pria itu lalu mengaku bahwa namanya adalah Kim Woo Bin. Namun, Sunny merasa gregetan karena Woo Bin tampak sangat sensitif dan sama sekali tidak mau disentuh. 진짜 이상한 사람이야. Hari demi hari, hubungan Kim Shin dan juga Ji Entak semakin dekat. Sehingga pria itu perlahan-lahan merasa jatuh hati kepada gadis itu. Dan tentu saja, Kim Shin merasa begitu berat untuk meninggalkan dunia ini.
Bahkan Kim Shin selalu menghindar setiap kali Jeontak bertanya tentang kapan waktu yang tepat untuk mencabut pedang itu, agar Kim Shin segera mencapai kesempurnaan. Setelah berpikir cukup panjang, akhirnya Kim Shin menemui Presdiryu dan meminta beliau agar menjaga Jeontak serta menjamin segala kebutuhan hidup gadis itu. Kim Shin juga memberikan kartu kredit kepada Dokwa serta membawakan hadiah uang tunai $5.000 untuk Jeontak gunakan sebagai bekal masuk kuliah nanti. Ya, saat itu Kim Shin telah memutuskan untuk mencabut pedangnya malam itu juga. Tentu saja alih-alih merasa bersedih, Jeontak yang tak menyadari kalau Kim Shin akan mati dan berubah menjadi abu, gadis itu justru sangat bersemangat untuk segera mencabut pedangnya. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Kim Shin lalu mengucapkan kalimat terakhirnya, di mana ia mengatakan bahwa dirinya merasa sangat bahagia dengan semua waktu yang telah ia lalui dengan Jeontak. Akan tetapi, Kim Shin begitu terkejut karena ternyata Jeontak tak bisa menyentuh pedang tersebut. Mereka berdua lalu berdebat karena bagaimana mungkin pengantin Dokebi tak bisa menyentuh pedangnya. Akan tetapi, Jeontak lantas mencoba cara terakhir dengan mencium Kim Shin, yang tentu saja pria itu seketika langsung terdiam kaku. Sementara itu, Dokwa menangis karena Kim Shin pamannya akan menghilang untuk selama-lamanya. Tetapi Woo-bin justru merasa senang karena jika Dokebi itu pergi, maka ia akan menjadi pemilik rumah tersebut. Namun mereka berdua begitu terkejut karena tiba-tiba Kim Shin dan juga Jeontak kembali ke rumah dengan selamat. Usai kejadian malam itu, Kim Shin lantas merenung dan bertanya-tanya kenapa gadis itu tak bisa menyentuh pedangnya. Ia juga merasa penasaran tentang siapakah sosok laki-laki yang Jeontak temui di Kanada 10 tahun lagi. Ya, rupanya seorang Dokebi memiliki kemampuan khusus untuk bisa melihat masa depan seseorang. Melihat wajah Jeontak yang watado seperti itu, maka Kim Woo-bin sangat yakin kalau gadis itu sama sekali nggak tahu tentang apa yang terjadi kepada Kim Shin jika pedang itu dicabut. Karena gagal melakukan tugasnya, Jeontak kemudian dengan sukarela melakukan bersih-bersih rumah, sebab ia takut Kim Shin akan mengusirnya dari sana. Suatu hari, Jeontak baru saja selesai mengikuti ujian kelulusan di sekolah. Perasaannya begitu hancur tatkala ia melihat teman-temannya langsung disambut oleh orang tua mereka masing-masing. Namun setibanya di rumah, Kim Shin dan yang lain menyambut Jeontak dengan sebuah kue sebagai hadiah tamat ujian. Melihat perlakuan baik ketiga pria itu, Jeontak merasa begitu tersentuh dan menangis bahagia. 왜 울어? 시험 망쳤어? Tak hanya itu, Kim Shin juga mengajak gadis itu bermain capit boneka dan juga menonton film. Meski pada akhirnya, Kim Shin sangat ketakutan saat menonton film zombie di bioskop. Esok harinya, Jeontak bertemu dengan sahabat masa kecilnya yang bernama Taehi. Melihat kedekatan mereka berdua, tentu saja Kim Shin merasa cemburu dan sakit hati. Tak terima dengan hal tersebut, Kim Shin langsung mendatangi tempat latihan Taehi untuk membuat perhitungan sama tuh bocah. Akan tetapi, ternyata Taehi mengenali wajah Kim Shin. Sebab dulu, Kim Shin pernah membantu dirinya ketika masih kecil. Alhasil, Kim Shin mengatakan bahwa mereka tak pernah saling kenal dan langsung buru-buru pergi dari sana. Sementara itu, Woo-bin kembali menangis tanpa alasan ketika ia melihat sebuah lukisan perempuan milik Kim Shin. Jelas Dokwa sangat keheranan kenapa pamannya tersebut mendadak menangis hanya gara-gara sebuah lukisan kuno.
Suatu malam, Jeontak berkata jujur di mana ia sangat bahagia menjadi seorang pengantin dokebi. Karena selain punya sosok pelindung, Jeontak juga memiliki keluarga yang hangat yang sudah lama tak pernah ia rasakan. Mendengar perkataan tersebut, Kim Shin langsung memeluk gadis itu. Di momen mengharukan itu, Kim Shin lalu tiba-tiba merasakan sakit di dadanya. Dan secara mengejutkan, Jeontak mampu menyentuh bahkan menarik pedangnya. Merasa dirinya belum siap untuk mati, maka dengan refleks Kim Shin langsung mendorong gadis itu hingga terpental. Usai kejadian tersebut, Kim Shin lalu meminta maaf karena ia hampir membuat Jeontak celaka. Namun, alih-alih merasa trauma, gadis itu justru sangat senang karena ternyata ia bisa menyentuh pedang Kim Shin. Kekacauan yang telah Kim Shin buat di umum rupanya hampir saja disebarluaskan ke publik. Namun dengan cepat, Dokwa dan juga Woo-bin langsung membereskan masalah itu dan menghapus ingatan orang-orang serta barang bukti menjadi seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa. 찌그러진 차는 때 아닌 돌풍에 의한 파손, 나 또한 보지 못하였다. 자, 다음. Beberapa saat kemudian, Kim Shin bertanya kenapa Woo-bin menangis saat melihat lukisan gambar wajah adiknya Kim Shin. Namun, Woo-bin menjelaskan bahwa ia sama sekali nggak tahu kenapa ia tiba-tiba bisa menangis. Ya, rupanya ingatan seorang Josong saja telah dihapus dari kehidupan sebelumnya. Sehingga Woo-bin tak bisa mengingat apapun yang telah terjadi pada masa lampau. Sementara itu, Jeontak sedang melakukan perpisahan dengan sahabat hantu di SMA. Sebab sebentar lagi ia akan kuliah dan mungkin Jeontak tak akan sempat bermain ke SMA lagi. Namun sebelum berpisah, hantu SMA itu meminta Jeontak agar mengunjungi abu jenazahnya di suatu tempat. Beberapa saat kemudian, Kim Shin mengantar Jeontak untuk naik bus umum. Akan tetapi, Kim Shin melihat mata seorang pria jambret dan menyadari kalau sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi menimpa bus tersebut. Alhasil, Kim Shin langsung menghentikan pria itu untuk mencegah kecelakaan bus. Jelas barisan Josong saja yang bersiap untuk menjalankan tugasnya harus merasa terheran-heran sebab bus yang mereka tunggu-tunggu malah melintas dengan selamat. Setelah itu, Kim Shin memberitahu Woo-bin bahwa sesuatu yang aneh telah terjadi. Dari beberapa hari yang lalu, Kim Shin memang telah melihat sebuah bus akan mengalami musibah di jalan. Namun, ia sama sekali tak menyangka kenapa Jeontak mendadak bisa ikut terlibat dalam kecelakaan. Seolah-olah nyawa gadis itu memang ditakdirkan untuk segera lenyap. Terlepas dari apapun alasan Kim Shin menyelamatkan Jeontak, Woo-bin tetap merasa kesal karena gagal meninggalnya puluhan orang di dalam bus, membuat Woo-bin dan kawan-kawan harus bekerja lembur untuk mengurus berkas-berkas tambahan. 너 진짜 그냥 무로 돌아가는 거 심사숙고 해볼 생각 없냐? Suatu ketika, Woo-bin tak sengaja bertemu dengan Sunny. Saat itu, mereka sedikit mengobrol. Gadis itu lalu bilang kalau nama aslinya bukanlah Sunny, tetapi Kim Sun. Dikarenakan situasi mulai tidak kondusif, maka Woo-bin terpaksa menghapus ingatan Sunny dan seolah-olah mereka tidak pernah bertemu di hari itu. Setelah itu, Woo-bin mengatakan dampak sebenarnya apabila Jeontak mencabut pedang Kim Shin. Pria itu akan berubah menjadi abu dan menghilang untuk selamanya. Mendengar cerita tersebut, tentu saja Jeontak begitu terkejut dan seketika menangis. Sementara di sisi lain, Kim Shin mendapat kabar dari Dewi Kehidupan. Apabila Kim Shin tidak cepat mencabut pedang itu, maka nyawa Jeontak sebagai pengantin dokebi juga akan terancam. Jelas Kim Shin harus dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Satu sisi, ia ingin tetap hidup dengan Jeontak dan bahagia bersama. Dan di sisi lain, ia juga tak mau apabila gadis itu harus menjadi korban.
Setelah mengetahui cerita sebenarnya, Ji Entak lalu pergi dari rumah sambil menangis. Ia lebih baik pergi sejauh mungkin daripada harus membuat Kim Shin berubah menjadi abu. Woo Bin kemudian memberitahu Kim Shin bahwa Ji Entak telah pergi dari rumah setelah ia menjelaskan semuanya kepada gadis itu. Woo Bin terpaksa memberitahu Ji Entak karena sejujurnya Woo Bin juga tak mau jika Kim Shin mati. Tanpa buang-buang waktu, Kim Shin langsung pergi ke beberapa tempat untuk mencari Ji Entak. Namun, ia merasakan sesuatu tatkala ia bertemu dengan Sunny di depan warteg. Kim Shin juga mengambil kertas hasil ujian Ji Entak dari ketua kelasnya. Dan pria itu tampak bangga karena ternyata nilai akademi gadis itu sangat bagus. Tak cukup sampai di situ, Kim Shin bahkan menahan semua orang-orang yang meninggal karena ia takut Josong saja akan mengambil nyawa Ji Entak. Tentu saja Woo Bin marah besar karena tindakan Kim Shin telah menghambat tugas ia dan juga rekan Josong saja yang lainnya. Suatu hari, Kim Shin berhasil menemukan Ji Entak berkat bantuan dari Dokwa. Tak peduli seberapa keras gadis itu menghindar, Kim Shin tetap dengan sabar mengikuti kemanapun Ji Entak pergi. Beberapa saat kemudian, Woo Bin mengatakan bahwa kartu kematian Ji Entak telah muncul. Woo Bin lalu menyuruh Kim Shin agar cepat-cepat pergi, karena jika tidak, maka gadis itu akan meninggal 1 jam lagi. Ya, ternyata kepala Ji Entak tertimpa reruntuhan ski di tempat ia bekerja. Namun, beruntung Kim Shin datang di waktu yang tepat dan segera membawa gadis itu ke rumah sakit. Setelah Ji Entak keluar dari rumah sakit, Kim Shin lalu membujuknya untuk kembali pulang ke rumah. Dan tentu saja Woo Bin langsung merayakan kepulangan Ji Entak dengan berfoto bersama layaknya sebuah keluarga. Malamnya mereka mampir ke warteg tempat Ji Entak bekerja dan sekalian bertemu dengan Sunny. Namun Woo Bin tak sengaja menyebut Sunny dengan nama aslinya yaitu Kim Sun, yang membuat gadis itu curiga karena Woo Bin telah mengetahui nama aslinya. Tentu saat itu Woo Bin lupa kalau ia udah menghapus ingatan Sunny tentang pertemuan mereka tempo hari. Woo Bin juga begitu terkejut ketika Sunny memegang tangannya. Dan seketika Kim Woo Bin langsung melihat sosok Sunny di kehidupan masa lampau gadis itu. Merasa ada sesuatu yang janggal, maka Woo Bin mencatatkan semua cerita itu. Ia sangat yakin sosok Sunny adalah reinkarnasi dari adiknya Kim Shin. Woo Bin kemudian bertanya tentang kenapa Kim Shin bisa dihukum hidup abadi oleh sang pencipta. Kim Shin lalu menjelaskannya dari awal. Jadi begini ceritanya guys. Dulu tepatnya 900 tahun yang lalu, Kim Shin adalah seorang jenderal perang hebat di masa Goryeo. Sang raja menyuruh dirinya untuk selalu menjaga Wang Yo atau penerus raja selanjutnya. Setelah raja meninggal dunia dan Wang Yo naik tahta menjadi raja, sayangnya Wang Yo memiliki guru sekaligus penasihat yang zolim. Pria itu bernama Pak Jung Hun. Pak Jung Hun selalu menghasut Wang Yo agar memenggal orang-orang dengan dalih dianggap berbahaya bagi kerajaan. Sesuai dengan permintaan raja sebelumnya, maka Kim Shin dengan sukarela menikahkan adik perempuannya yang bernama Kim Sun dengan raja muda itu. Namun tentu saja Pak Jung Hun akan menumpas semua orang-orang lama di kerajaan dan menggantikannya dengan orang-orang baru yang berpihak kepada dirinya. Tak terkecuali dengan Kim Shin. Pak Jung Hun lalu menghasut Raja Wang Yo agar menyuruh Kim Shin mati di medan perang. 할 수 있는 한 돌아오지 말라.
Namun Kim Shin terus-menerus pulang dengan selamat dan memenangkan setiap pertempurannya. Alhasil nama Kim Shin dianggap sebagai pengkhianat dan menentang perintah raja. Pada akhirnya Kim Shin, adik perempuan dan juga yang lainnya harus dieksekusi mati. Ji-eun-tak kemudian pergi ke makam hantu sahabatnya. Namun ia begitu kaget karena ternyata hantu SMA itu adalah teman dekat ibunya Ji-eun-tak dulu. Hantu itu lalu memberikan buku tabungan untuk biaya kuliah dari almarhum ibunya Ji-eun-tak yang selama ini beliau jaga dengan baik. Suatu malam, Kim Shin mencoba untuk menahan Woo Bin agar tidak pergi, sebab ia sempat melihat sesuatu yang buruk akan terjadi kepada mereka ketika Kim Shin bertemu dengan Sunny kemarin. Namun, Woo Bin memilih untuk tetap pergi, dan benar saja, keduanya terlibat pertengkaran hingga gadis itu mengatakan mereka berdua tak perlu bertemu lagi. 앞으로 연락하지 마세요. 우연히 마주쳐도 인사하지 말고요. Sementara itu, Kim Shin mentraktir Ji-eun-tak minum untuk pertama kalinya. Sebab malam itu, Ji-eun-tak telah genap berusia 20 tahun. Dan minum soju adalah sesuatu yang sangat gadis itu impi-impikan. Merasa penasaran dengan kisah hidup Sunny di masa lalu, maka Woo Bin sengaja menyentuh tangan Kim Shin untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi. Karena seorang Josong saja bisa melihat masa lalu seseorang hanya dengan bersentuhan. Akan tetapi, sayangnya Woo Bin tak bisa melihat masa lalu dari seorang dokebi. Pada akhirnya Woo Bin jujur dan bilang kalau ia merasa Sunny adalah adiknya Kim Shin yang wajahnya tergambar dalam lukisan kemarin. Usai mendengar perkataan Kim Woo Bin tersebut, Kim Shin langsung pergi menemui Sunny. Woo Bin berusaha sekuat tenaga untuk menahan pria itu dan menjelaskan kepada Sunny bahwa Kim Shin adalah kakaknya Sunny di kehidupan sebelumnya. Namun gadis itu tentu tidak percaya dan segera mengusir mereka berdua dari sana. Setelah itu, Ji-eun-tak mencoba menjelaskan tentang kesalahpahaman tadi kepada Sunny. Alhasil, Sunny pun bersedia untuk bertemu dengan Kim Shin sekali lagi. Kim Shin lantas menceritakan semua kisah masa lalu mereka di era Goryeo dengan sangat detail. Usai mendengar penjelasan dari Kim Shin tersebut, Sunny pun langsung sakit demam meskipun ia tidak sepenuhnya percaya dengan kebenaran ceritanya Kim Shin. Ketika hari kelulusan tiba, sekali lagi Ji-eun-tak tampak bersedih karena ia tak punya orang tua yang mendampingi dirinya saat itu. Namun tiba-tiba seorang wanita berpakaian merah datang dan memeluk Ji-eun-tak. Seketika Ji-eun-tak pun menyadari bahwa wanita itu adalah orang yang sama dengan nenek-nenek yang menyelamatkan dirinya dari Josong saja 11 tahun lalu. Ternyata Kim Shin telah menunggu Ji-eun-tak di depan sekolah. Tak lupa pria itu juga membawa kamera untuk mengabadikan momen bersejarah tersebut. Malamnya, Kim Shin jujur kepada Ji-eun-tak. Kim Shin mengatakan bahwa Ji-eun-tak harus mencabut pedangnya. Sebab jika tidak, maka nyawa Ji-eun-tak dalam bahaya besar. Sejauh ini, Kim Shin telah beberapa kali mencegah kematian Ji-eun-tak. Namun, gadis itu bilang akan mencabut pedangnya dan setelah itu, ia akan mengakhiri hidup saja. Ji-eun-tak lalu menangis karena entah mengapa ia merasa Sang Pencipta selalu melarang Ji-eun-tak untuk bahagia seumur hidupnya. Sementara di sisi lain, Kim Woo Bin secara tiba-tiba menampakkan diri usai Sunny tak sengaja membuat jatuh topi pria itu. Ya, pada akhirnya Sunny menyadari bahwa Kim Woo Bin bukanlah manusia biasa.
Suatu hari Ji Entak dihampiri oleh seorang pria cudak cadek yang ingin berbuat hal tidak senonoh. Namun beruntung ia sempat meniup korek api dan Kim Shin pun langsung menggampar punggung pria bajingan itu. Suatu hari, Woo Bin memberitahu Kim Shin bahwa di hari itu ia mendapat tugas untuk mencabut nyawa Presdir Ryu. Tentu saja meninggalnya sang Presdir membuat kesedihan yang begitu mendalam bagi Kim Shin dan juga Dokwa. Setelah Presdir Ryu tiada, maka Doyong ditugaskan untuk mengambil alih perusahaan dan melanjutkan pekerjaan sang Presdir. Presdir Ryu juga meninggalkan sebuah wasiat di mana Doyong harus memberikan segalanya apabila suatu hari nanti seorang pria bernama Kim Shin mendatanginya. 내가 남긴 모든 것이 그분의 것이다. Esok harinya, Kim Shin memberikan sebuah kalung untuk Ji Entak. Sebab ia pernah melihat gadis itu menggunakan kalung tersebut di masa depan. Atau tepatnya di Kanada 9 tahun lagi. Kim Shin juga tampak menangis tatkala ia bertemu dengan mantan prajurit setianya di zaman Goryeo. Yang kini telah bereinkarnasi sebagai seorang kepala keluarga yang hidup kesulitan. Kim Shin lantas memberikan pria itu pekerjaan, mobil, dan juga apartemen mewah sebagai balas budi karena pria itu telah mengabdikan diri dan setia kepadanya 900 tahun yang lalu. Beberapa saat kemudian, Ji Entak melihat sosok hantu berpenampilan kuno. Dan iya, ternyata hantu itu adalah Pak Jung Hoon. Pria itu mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan kepada Ji Entak, di mana beliau bilang kalau Kim Woo Bin adalah reinkarnasi dari Raja Wangyo. Awalnya Ji Entak berniat merahasiakan hal itu dari semua orang. Namun ternyata Kim Woo Bin udah menyadari kalau dirinya adalah sosok reinkarnasi dari Raja Wangyo setelah ia melihat masa lalunya saat menyentuh tangan Sunny. Alhasil pria itu berkata jujur kepada Sunny di mana saat ini ia bukanlah manusia biasa, melainkan dewa pencabut nyawa. Woo Bin lalu mencium Sunny supaya gadis itu bisa kembali mengingat kisah hidup di masa lampaunya. 이거 뭐예요? 내가 본 것들. 당신의 전생입니다. Usai kembali mengingat semuanya, maka Sunny pun langsung menangis dan memeluk Kim Shin kakaknya. Tentu saja suasana haru menyelimuti pertemuan kakak beradik itu. Setelah hampir 1000 tahun, mereka berdua terpisah. 이제 이 못생긴 누이 자주 보러 오셔야 합니다. Setelah itu, Ji Entak memberitahu Kim Shin bahwa ia pernah bertemu dengan seorang hantu yang bernama Pak Jung Hoon. Mendengar nama itu, Kim Shin begitu terkejut dan langsung mencari keberadaan pria itu. Usai Pak Jung Hoon ditemukan, Kim Shin langsung mencekiknya dengan penuh kebencian dan berniat untuk segera menghabisinya. Akan tetapi, sayangnya pedang Kim Shin ternyata tak bisa membunuh pria itu. Pak Jung Hoon kemudian mengatakan bahwa Kim Woo Bin adalah Wangyo. 넌 끝끝내 복수를 못하겠구나. Tentu saja mendengar kenyataan tersebut, amarah Kim Shin semakin memuncak. Kim Shin lalu pergi menemui Woo Bin. Akan tetapi, alih-alih melawan atau menghindar, pria itu justru menangis karena ia masih tak percaya bahwa dirinya memiliki kehidupan yang sangat buruk di masa lalu. 정말 황홀한 말이지. Esok harinya, Woo Bin nyaris menangkap Pak Jung Hoon. Usai menyentuh leher pria itu, Woo Bin seketika menyadari bahwa Pak Jung Hoon adalah dalang dibalik meninggalnya Ibu Ji Entak dan juga insiden kecelakaan bus yang digagalkan oleh Kim Shin. Semua itu Pak Jung Hoon lakukan supaya Ji Entak lenyap dari dunia ini dan Kim Shin akan tetap hidup abadi serta menderita selama-lamanya.
Tak lama setelah itu, Woo Bin mendapat hukuman karena telah menggunakan kekuatan Josong saja untuk alasan pribadi. Alhasil, Woo Bin dilarang bertugas untuk sementara waktu. Dan selain itu, ingatan Kim Woo Bin di kehidupan masa lampaunya juga akan kembali dipulihkan. Yah, Kim Woo Bin lalu menangis tatkala ia mengingat semua perbuatan buruknya ketika hidup sebagai Raja Wangyo. Ia juga mengakui kepada Kim Shin bahwa dirinya ternyata benar-benar reinkarnasi dari Wangyo. Dan Kim Woo Bin juga telah mengingat semuanya. Suatu hari, Woo Bin mendapat berita kartu kematian Ji Entak telah muncul dan beberapa hari lagi gadis itu akan meninggal. Ia lantas memberitahu Kim Shin untuk melakukan sesuatu agar Ji Entak bisa selamat. Tentu saja Kim Shin kembali dihadapkan dengan dilema yang begitu hebat. Jelas Kim Shin tak mau melihat gadis itu mati. Namun satu-satunya cara untuk melenyapkan Park Jung Hoon hanya dengan menebas pria itu menggunakan pedang yang saat ini tertancap di dadanya. Yang mana itu artinya Kim Shin harus mengorbankan dirinya sendiri supaya Ji Entak bisa selamat dari gangguan Park Jung Hoon. Singkat cerita, hari buruk itu pun tiba, di mana Park Jung Hoon mencoba menyerang Ji Entak di atas gedung. Beruntung gadis itu dengan cepat memanggil Kim Shin datang ke sana. Dan sesuatu yang paling menyakitkan pun terjadi. Yang mana saat itu Kim Shin menggunakan bantuan tangan Ji Entak yang lagi setengah sadar untuk menarik pedangnya dan langsung menebas Park Jung Hoon. Woo Bin yang menyaksikan pengorbanan yang telah Kim Shin lakukan, ia pun tak kuasa menahan air matanya. Singkat cerita, 9 tahun kemudian, kini Ji Entak bekerja di tempat penyiaran radio. Ia juga masih berhubungan baik dengan Sunny dan juga ketua kelas SMA-nya. Namun meski begitu, Ji Entak seringkali menangis sepanjang malam tanpa sebuah alasan yang jelas. Ya, semenjak Kim Shin menghilang, semua ingatan orang-orang tentang Kim Shin akan dihapus total. Sementara itu, Kim Shin tampak sedang berjalan selama 9 tahun di sebuah gurun tak bertepi. Namun, tiba-tiba tubuhnya berpindah kembali ke dunia. Usai Ji Entak tak sengaja meniup sebuah lilin. Melihat hal itu, Kim Shin pun seketika teringat dengan cara gadis itu memanggil dirinya untuk pertama kali saat di pantai. Kim Shin langsung memeluk Ji Entak dengan penuh kerinduan. Namun, sayangnya gadis itu sama sekali tidak mengenali siapa Kim Shin. Dari sekian banyak orang yang lupa akan sosok Kim Shin, rupanya Kim Woo Bin masih mengingat pria itu. Bahkan ia juga bersedia menerima Kim Shin kembali ke rumah. Meskipun Woo Bin tak paham bagaimana caranya Kim Shin bisa kembali lagi ke dunia. Setelah itu, Kim Shin pergi menemui Doyong. Tentu saja Doyong menyambutnya dengan hormat. Usai Kim Shin menyebutkan namanya yang sesuai dengan surat wasiat almarhum Presdiryu. Alih-alih meminta perusahaan, Kim Shin hanya meminta kartu kredit, sebuah identitas baru, dan juga tak lupa ia menginginkan Dokwa menjadi keponakannya. Suatu hari, Kim Shin mengatakan bahwa ia bersedia menjadi sponsor di siaran radionya Ji Entak karena gadis itu sedang ada masalah kerja dan juga kesulitan mencari sponsor. Awalnya, Ji Entak tak percaya dengan ucapan pria itu. Namun setelah ia bertemu dengan Doyong, gadis itu baru ngeh kalau ternyata Kim Shin adalah seorang CEO di perusahaan besar.
Beberapa saat kemudian, Ji Entak membaca sebuah surat yang baru saja ia terima dari Kanada. Ia begitu terkejut karena tulisan surat itu adalah tulisan ia sendiri. Namun anehnya, Ji Entak sama sekali tak ingat kapan ia menulis surat tersebut. Karena merasa penasaran, Ji Entak pun langsung berangkat ke Kanada untuk mencari tahu asal-muasal suratnya. Namun sayangnya ia tak menemukan petunjuk apapun selain permintaan maaf petugas hotel karena surat itu terlambat dikirim setelah suratnya tersangkut di saluran penyimpanan selama hampir 10 tahun. Seorang ibu-ibu penjual kalung lalu menyapa Ji Entak. Beliau mengatakan bahwa kalung yang Ji Entak gunakan pasti pemberian dari seorang lelaki tampan. Sebab beberapa tahun yang lalu, seorang pria membeli kalung tersebut dari beliau. Jelas Ji Entak semakin bingung dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Tak lama kemudian, Ji Entak bertemu dengan Kim Sin yang saat itu sedang teleportasi dengan pintu ajaibnya. Tentu saja gadis itu menuduh Kim Sin sengaja menguntit dirinya sampai ke luar negeri. Pertemuan mereka saat itu ternyata menjawab rasa penasaran Kim Sin selama ini. Di mana ternyata seorang pria yang Ji Entak temui di umur 29 tahun di negara Kanada ternyata adalah Kim Sin. Beberapa saat kemudian, ingatan masa lalu Ji Entak tiba-tiba kembali pulih. Ia lalu menangis dan mencari Kim Sin. Tentu saja kepulangan mereka berdua membuat Woo Bin terkejut. Namun meski begitu, Kim Woo Bin merasa senang dengan pulangnya Ji Entak ke rumah. Apalagi ingatan gadis itu juga telah pulih. Suatu hari, Kim Woo Bin memberikan bunga sebagai hadiah karena Ji Entak akan segera menikah dengan Kim Sin. Dan setelah itu, Kim Sin dan juga Ji Entak melangsungkan pernikahan dengan mengucapkan janji suci bersama-sama. Usai resmi menjadi sepasang pengantin, kehidupan keduanya berjalan dengan bahagia. Bahkan Kim Sin tak segan untuk memperlihatkan ilmu sihirnya kepada semua orang. Hingga suatu ketika, kebahagiaan itu sirna. Tatkala Ji Entak memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan anak-anak TK dari kecelakaan. Jelas meninggalnya Ji Entak membuat Kim Sin begitu bersedih. Ia lalu memeluk arwah istrinya tersebut sambil terus menangis. Ji Entak kemudian menyuruh Kim Sin untuk bertahan. Ia berjanji akan menemui Kim Sin lagi setelah dirinya reinkarnasi. Ji Entak juga menolak minum teh penghapus ingatan dari Josong saja, supaya ia tetap bisa mengingat semuanya dan mencari Kim Sin di kehidupan selanjutnya. 또 만나요. Tak lama setelah kematian Ji Entak, Kim Woo Bin mendapat kabar bahwa tugasnya sebagai Josong saja akan segera berakhir. Dan setelah itu, Woo Bin akan dilahirkan kembali ke dunia menjadi manusia biasa. Namun di hari terakhir ia bertugas, Woo Bin tampak terkejut karena ternyata Sunny juga telah meninggal dan segera reinkarnasi. Tahun demi tahun, Kim Sin masih menunggu kedatangan Ji Entak. Ia bahkan telah melihat reinkarnasi Woo Bin dan juga Sunny yang saat itu mereka ditakdirkan untuk kembali berpasangan. Usai penantian panjang yang hampir 60 tahun, pada akhirnya Ji Entak yang masih berseragam SMA berhasil menemukan Kim Sin. Ya, takdir telah mempertemukan mereka berdua kembali untuk menjalani kehidupan yang bahagia. 나 누군지 알죠? 내 처음이자 마지막 도깨비 신부. Dan film pun selesai.